Bagaimana hukumnya bagi makmum yang membaca doa ketika sujud sehingga tertinggal dari imamnya? Tadi kita sebutkan bahwa imam, kalau dia posisi menjadi imam, sebaiknya dia tidak memperlama doa dalam sujudnya. Kalaupun baca satu doa saja langsung bangkit. Karena itu akan mengganggu kestabilan politik. Tidak, Pak, kestabilan makmum. Jadi makmum kalau lama kali imam berdoa di depan kan, itu makmum pikir bukan mati. Dia naik lihat sedikit bukan mati. Jadi jangan buat makmum tidak bisa khusyuk gara-gara kita memperpanjang doa dalam sujud kalau posisi sebagai imam. Jadi tadi anjurannya kalau salat sendiri. Nah, bagaimana posisinya kalau makmum? Makmum juga boleh membaca doa. Namun tetap anjuran yang utama adalah mengikuti imam secara teratur. Makruh hukumnya menyengajakan untuk memperlambat dalam mengikuti imam. Nanti bisa batal salat kalau sudah melewati 3 rukun fi'li. Ya. Jadi sudah mencapai 3 rukun fi'li, kita masih dalam doa sujud kita, itu batal salat. Kecuali kita melakukan mufaraqah, enggak ikut imam lagi. Baru sah salatnya. Orang yang sujud dalam doa ini baru sah salatnya, tapi tidak lagi dapat pahala jamaah. Kalau enggak niat mufaraqah, batal salatnya. Ya, berarti itu dianggap resersi. Resersi apa yang dipelung dari pasukan yang lari dari imam, dari pemimpin. Jadi yang bagusnya bagaimana? Boleh baca doa dalam sujud. Ketika kita baca satu doa, apakah kita minta anak yang saleh? Boleh, Pak, sebenarnya. Rabbi habli minas salihin. Imam bangkit, Allahu akbar. Maka tidak perlu kita perpanjang doa, ikuti saja imam. Itu saja imam. Ya, karena ini ketentuan dalam salat berjamaah. Rasulullah mengatakan, "Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih." Dijadikan seseorang menjadi imam liyu'tamma, untuk diikuti. Ya. Jadi imam itu layaknya seorang pemimpin. Selama dia baik, maka kita tetap mengikutinya. Kecuali ketika dia sudah tidak baik, maka kita hendaknya memisahkan diri darinya. Namun sebelum itu, konsep imam nih, kalau dia melakukan kesalahan, jangan langsung keluar. Tetapi yang sifatnya kesalahan terdeteksi, disuruh ingatkan dengan kalimat Subhanallah. Nah, jadi begitu kan, kalau pemimpin negara, pemimpin apapun salah, ingatkan dulu Subhanallah. Subhanallah itu lambangnya apa, Pak? Ya, demo, perwakilan dari DPR atau macam-macam, kirimkan surat, buat kritikan macam-macam. Itu Subhanallah. Jadi kalaupun terjadi kesalahan yang enggak bisa ditolerir, maka berpisahlah dari imam. Jadi jangan gara-gara doa sujud kita sampai terlalu jauh posisi dari imam. Ya. Paling kurang ya 2 rukun fi'li yang bisa ditolerir, tapi itu pun makruh, tidak baik. Enggak baik. Salat begitu tidak baik. Oke, baik, kira-kira begitu. Baik, sudah Bapak. Itu saja ya. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Apakah setiap doa harus angkat tangan? Angkat tangan dalam berdoa itu sunnah, bukan wajib. Ya, hukum angkat tangan dalam berdoa sunnah. Kalau dalam salat malah haram. Tidak boleh doa dalam sujud angkat tangan, doa sebelum salam angkat tangan, tidak boleh. Malah bisa membatalkan salat. Karena melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi. Di luar salat sunnah angkat tangan. Tapi ada beberapa tempat yang tidak disunnahkan angkat tangan. Contohnya khatib ketika berdoa menutup 2 rukun al-khutbah, ketika ucapkan Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, khatib itu tidak disuruh angkat tangan. Makruh khatib angkat tangan. Yang ada petunjuk kalau mau lakukan ya begini. Ya, ujung jari dalam hadis Nabi pernah melakukan begini. Jadi Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Cuma hari ini orang kan jarang melakukan ini. Malah kalau melakukan ini, Pak, itu nanti turun dari mimbar, udah macam-macam terjadi itu. Karena dianggap aneh. Padahal kecuali orang yang paham itu tidak mengapa sebenarnya. Memang begitu Nabi pernah melakukannya. Kalaupun tidak melakukan seperti ini, ya jangan angkat. Itu hanya berlaku bagi khatib. Sedangkan bagi makmum yang mendengarkan doa boleh pilih. Boleh
angkat, boleh tidak. Saya baca dalam beberapa keterangan para ulama itu tidak sepakat tentang mengangkat tangan ketika khatib sedang baca doa bagi makmum. Jadi makmum boleh tidak angkat tangan, hanya amin, 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 boleh. Bahkan Imam Nawawi lebih menyandarkan ke situ. Yang angkat tangan silakan, yang tidak angkat tangan silakan. Tapi kalau berdoa sendiri, yang mana yang lebih afdal? Angkat tangan atau tidak? Angkat tangan lebih afdal. Karena banyak sekali hadis-hadis Nabi kalau berdoa mengangkat tangannya. Semakin tinggi permintaan, semakin besar harapan, semakin tinggi tangan diangkat. Makanya Nabi ketika doa meminta hujan, ketika habis salat minta hujan, beliau mengangkat tangannya hatta yura bayadha ibtai, sampai nampak ketiak putihnya, kata sahabat. Maksudnya berarti sudah turun nih baju ke lengan dan tangan ini terangkat sangat tinggi sampai nampak ketiak Nabi. Cuma catatan sahabat ketiak putihnya. Kalau hari ini kita angkat tangan tinggi-tinggi, nanti kalau seandainya ada hadis yang baru sampai nampak ketiak hitamnya, kan agak bunyi hadis lagi yang keempat. Bagus bunyi hadisnya kan, enggak enak orang dengarnya kan. Maka Nabi itu putih, Pak. Nabi itu putih sekali, putih, wangi, lembut, sempurna. Tapi beliau kalau berjalan takaffa, kata sahabat. Beliau itu walaupun putih, tinggi, lembut, tapi kalau berjalan takaffa, tegap dadanya. Jadi Nabi itu enggak jalan enggak loyo gitu. Enggak kayak kita jalan, kita kan banyak diabetesnya, asam urat macam-macam kan, Pak, loyo kita. Nabi tidak, tegap. Seperti tegapnya orang yang jalan menurun, kata sahabat. Jadi orang kalau turun dari tempat tinggi kan, Pak, dia harus tegap supaya jangan menahan laju turunnya. Begitulah Nabi berjalan. Itu kondisi Nabi. Oleh karena itu, kalau disuruh pilih apakah angkat tangan atau tidak, angkat tangan lebih baik. Kalau di luar salat, ya. Baik. Jadi itu bukan wajib. Dan satu lagi, kalau kita imam berdoa, apakah kita salah bersolat, imam berdoa, apakah kita boleh angkat tangan? Apakah kita angkat tangan juga? Ya sama, tidak wajib juga. Kita hanya ucapkan amin saja pun boleh, tidak mengapa. Namun paling afdal angkatlah tangan. Baik, kira-kira begitu. Karena waktu kita biar ada persiapan sedikit untuk yang berwudu segala macam, maka kita cukupkan. InsyaAllah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Belum habis pembahasan kita, banyak yang akan kita ambil manfaat berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.